Halo teman-teman, kenalin aku Megi Firatnasdianingrum, tim C14190028 dari Departemen Budidaya Perairan. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan beberapa kultur pakan alami yaitu Daphnia, Moina, Chlorella, dan juga Artemia. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat video selanjutnya. Halo teman-teman, sekarang aku udah ada di tempat dimana aku kultur Daphnia, Chlorella, dan juga Moina. Nah, aku kasih lihat videonya ya. Yang pertama ada Daphnia. Pada awalnya itu aku kultur banyak banget, tapi tinggal sisa segini karena udah ada yang diberi perlakuan dan mati. Nah, ini hasilnya. Yang pertama itu untuk kultur Daphnia sendiri, aku endapin dulu air selama 2 hari 2 malam, dan juga setelah itu aku kasih EM4 yang diberikan oleh sang penjual. Nah, setelah itu aku diamkan selama 10 menit, baru aku masukkan Daphnia-nya, dan juga diberi tambahan daun pisang kering untuk entah itu sebagai tempat berlindungnya atau tempat makannya. Saya pun belum mencari tahu lebih lanjut. Nah, next untuk selanjutnya di sini ada Moina. Moina ini tidak jauh berbeda dengan Daphnia, sama-sama biasa disebut sebagai kutu air, namun lebih kecil daripada Daphnia ukurannya. Nah, untuk budidayanya pun sama seperti Daphnia, namun untuk makannya sendiri mereka ini Chlorella atau algaan gitu. Nah, untuk Daphnia pun sebenarnya bisa menggunakan EM4 saja, karena untuk EM4 itu sudah sudah termasuk dalamnya itu banyak sekali seperti bakteri dan lain sebagainya. Nah, untuk pakan biasanya saya ini kasih Chlorella, karena yang paling bagus dari antara E4, Family 0 dan juga Chlorella itu yang Chlorella lebih baik dibandingkan yang lainnya, karena untuk Family 0 sendiri sepertinya untuk bukaan mulut Daphnia tidak mencukupi gitu. Nah, selanjutnya ada kultur Chlorella. Ini adalah sisa dari kultur saya, tidak menggunakan aerasi sama sekali, hanya menggunakan sinar matahari secara langsung. Nah, untuk proses awal kulturnya saya siapkan endapan air yang sudah diendapkan selama 3 hari waktu itu, dan juga kurang lebih airnya itu 3 liter. Nah, saya menggunakan inokulan Chlorellanya itu sebanyak 300 ml, jadi perbandingannya 1:10. Nah, untuk sebelum saya masukkan inokulannya, saya berikan terlebih dahulu pupuk yang telah diberi oleh penjual, yaitu kalau nggak salah isinya itu ada NPK, ada dedak, ada EM4 juga. Nah, itu saya campurkan dengan air terlebih dahulu, lalu saya saring. Setelah disaring, saya masukkan ke dalam wadah yang lebih besar, dan saya berikan air yang telah diendapkan. Nah, setelah beberapa menit saya baru masukkan inokulannya, dan sampai saat ini tinggal sisa segini teman-teman. Nah, ini dia kultur saya. Nah, sebelum ke penjelasan yang lebih lanjut mengenai Artemia, kelompok saya mendapatkan bagian dekapsulasi air tawar dan non-dekapsulasi air laut. Nah, karena Artemia sendiri berasal dari air laut, kemungkinan apa yang akan terjadi jika menggunakan air tawar? Mari kita lihat video selanjutnya. Nah, ini adalah tahapan untuk kultur Artemia. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu wadahnya berupa botol ukuran 1,5 liter yang digunting bagian bawahnya.
sebagai penyangga, dan bagian atasnya yang tutupnya itu taruh di bagian bawah, jadi terbalik seperti itu, dan di bawahnya ada penyangganya yang bagian bawah yang udah digunting. Selanjutnya kita siapkan telurnya yang ditimbang terlebih dahulu. Sebelumnya timbangannya sudah dikalibrasi menjadi 0,0 dan telurnya itu ditimbang sebanyak 1 gram. Dapat dilihat itu ada di dalam gelas telurnya yang tadinya di dalam kaleng. Nah, selanjutnya setelah itu kita masukkan telur tersebut ke dalam wadah yang telah kita siapkan tadi seperti ini. Jadi wadahnya itu terbalik. Nah, setelah dimasukkan, kita beri label pada masing-masing wadah. Yang pertama ada non-dekapsulasi air laut dan dekapsulasi air tawar. Nah, ini yang non-dekapsulasi air laut, kita beri air lautnya setengah bagian wadah. Lalu kita aerasi menggunakan aerator. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita siapkan untuk dekapsulasi air tawar. Kita siapkan air tawarnya yang diambil di kolam. Nah, di sini kita ambil setengah bagian dari wadah, lalu dimasukkan telur artemia yang telah didekapsulasi menggunakan klorin, NaOH, dan juga air. Nah, ini dibersihkan yang ada di gelas tersebut, lalu kita aerasi kembali untuk yang dekapsulasi air tawar. Nah, ini proses aerasinya menggunakan aerator. Ini semua kita lakukan selama 24 jam yang keesokan harinya akan diamati hasilnya. Ini dia hasilnya. Nah, ini yang non-dekapsulasi air laut, warnanya lebih keruh, sedangkan ini dekapsulasi air tawar, warnanya cenderung oranye, namun tidak terlihat adanya gerakan-gerakan dari artemia yang sudah menetas.